Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Jadi di video kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah apa yang akan dia lakukan setelah melihat kamu sekarang. Wow. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, apa yang akan dia lakukan setelah melihat kondisi kamu saat ini ya. Mungkin melihat perubahanmu, mungkin melihat situasimu ya. Apa yang akan dia lakukan ke kamu saat ini ya. Disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan WA aku ya. Linknya ada di bawah deskripsi video ini, jadi bisa tinggal diklik aja. Nggak usah lama-lama. Kita akan melihat ya, kita akan menarik energi dia. Kita akan mencari tahu bagaimana energi dia ya. Kita akan melihat bagaimana energi dia seseorang yang melihat kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia seseorang yang melihat kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang melihat kamu saat ini? Oke, kita ambil satu kartu yang paling kuat ya energinya di sini. Aku melihat ya di sini ada kartu The Justice. Saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang menimbang-nimbang karena orang ini dihantui rasa penyesalan yang begitu besar ya. Karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini tidak cukup membahagiakan kamu. Justru malah dia terlihat tidak bersyukur karena segala sesuatu kebaikan yang sudah kamu lakukan demi dirinya itu tidak pernah dia hargai. Dan di mata dia, kamu tuh selalu salah ya. Dan aku melihat ya bahwa hal itulah yang membuat akhirnya orang ini menyadari betapa sempurnanya kamu ya. Betapa besarnya rasa sayang kamu terhadap dirinya dia. Karena pada saat dulu dia gak bersyukur, sehingga membuat dia itu benar-benar saat ini merasa menyesal ya. Merasa ingin ada tindakan ya yang ingin dia lakukan untuk bisa menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepada diri kamu ya. Dan di sini dia sedang mempertimbangkan ya situasi yang tepat, kapan dia akan menghubungi kamu kembali, kapan orang ini ingin meminta maaf kepada kamu secara langsung gitu ya. Karena ya mungkin orang ini masih belum cukup siap ya, karena dia sadar bahwa dia adalah pihak yang melakukan kesalahan dan dosa besar terhadap diri kamu, sehingga membuat mental dia tidak berani ya langsung muncul atau melakukan tindakan untuk berkomunikasi dengan kamu. Ingat ya, berani karena benar, takut karena salah. Karena dia banyak salah ke kamu, makanya dia gak berani. Karena dia merasa takut kalau kamu masih gak terima. Dia merasa takut kalau kamu tidak bisa memaafkannya. Itu yang menjadi rasa ketakutan terbesar dia. Padahal ya, orang ini tuh sejatinya dia gak bisa lepas dari hidupmu. Karena mungkin saja ada di antara kamu tuh yang saat ini memiliki kontribusi besar ya ke dalam hidupnya dia. Mungkin ada yang berkorban materi ya, mungkin ada juga yang menjadi support sistemnya ya. Sehingga itu yang membuat orang ini tuh dia sangat merasa takut ya kehilangan sesuatu hal yang sangat berharga di dalam hidupnya dia, yaitu kamu. Oke. Kita akan coba cek lagi, melihat di sini bagaimanakah energi dia.
seseorang yang melihat kamu saat ini? Bagaimana energi dia seseorang yang mulai melihat kamu saat ini? Kita lihat ya. Wow, menarik ya. Ada kartu King of Wands. Saat ini aku melihat ya, kamu sedang merasa capek menghadapi seseorang yang tidak pernah bisa mengerti perasaan kamu, ya. Dia cenderung tidak peduli terhadap kondisi kamu, ya. Dan yang lebih parah, makin kesini dia sepertinya semakin cuek dan bersikap dingin gitu. Padahal kamu masih ada ikatan dengannya, tapi seolah-olah ya dia memandang kamu tuh bagaikan musuh gitu. Karena ketika kamu berkomunikasi dengannya, selalu ada aja perdebatan ya, yang akhirnya memicu terjadinya suatu pertikaian. Karena orang ini sepertinya tidak mampu mengimbangi kekurangan kamu ya, dan orang ini hanya memandang kamu dari sisi sebelah mata. Sedangkan ya sisi kebaikan kamu dilupakan ya, dan sisi kesalahan kamu dia besar-besarkan ya. Tetapi aku melihat ya bahwa sebenarnya orang ini tak mampu ya. Dia tidak mampu hidup tanpamu ya, karena aku melihat bahwa beberapa di antara mereka ini dia sudah terlanjur sayang ya, sudah terlanjur memiliki perasaan cinta yang begitu besar, tetapi karena dikalahkan oleh rasa gengsi dan egonya, sehingga kamu tidak melihat perasaan cinta dia yang begitu besar terhadap dirimu, kayak gitu. Dan yang membuat kamu akhir-akhir ini makin kesel sama dia, karena orang ini dia tidak makin apa adanya ke kamu, gitu ya. Jadi kayak seolah-olah makin kesini tuh makin banyak drama yang dia mainkan ya, yang membuat kamu tuh merasa gak nyaman ya, bahkan benci, bahkan kesel, bahkan marah gitu. Tapi kamu gak bisa berbuat apa-apa gitu, karena ya menurut aku tuh orang ini terlalu dominan ya emosinya, sehingga hanya rasa mengalah lah ya yang bisa kamu lakukan untuknya. Ya, daripada berdebat, lebih baik kamu yang mengalah gitu. Karena memang ya di antara mereka ini orangnya susah untuk dikalahkan. Itu yang membuat kamu tuh makin kesini juga semakin merasa gak nyaman sama dirinya dia. Dan di sini aku juga melihat ya, di belakang kamu orang ini sudah mempersiapkan rencana ya, dimana akan ada suatu drama yang dia mainkan ya. Karena dia merasa masih memiliki keterikatan kuat ya antara batin dia dengan batin kamu ya. Mungkin di pikiran kamu tuh kayaknya orang ini sudah tidak peduli lagi terhadap diri kamu. Padahal di belakang kamu tidak ya. Orang ini masih memiliki keterikatan batin yang sangat kuat terhadap dirimu. Sehingga itulah yang membuat orang itu merasa terpanggil untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Terus memang yang aku rasakan tuh kamu orangnya juga ego ya. Tapi ego kamu ini lebih besar daripada egonya. Ya, sehingga membuat hubungan ini tuh makin kesini semakin berjarak ya, bukannya semakin lebih baik. Padahal kamu dan dia ini memiliki, di awal tuh memiliki satu mimpi yang sama, yaitu sama-sama ingin bahagia, sama-sama ingin serius, sama-sama ingin berkomitmen. Tetapi dikalahkan oleh rasa ego dia yang sangat besar, sehingga membuat hubungan ini jadi berjarak kayak gitu. Dan di sini kita melihat lagi ya, bagaimana energi dia seseorang yang mulai melihat kamu saat ini. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang sepertinya ingin mengakhiri konflik batin dengan kamu ya, karena dia sepertinya sudah mulai merasa capek, dia sudah mulai merasa lelah ya, terjebak dalam suatu hubungan yang dipenuhi dengan gejolak konflik yang tidak diinginkan. Dan sebenarnya konflik ini terjadi karena sikap dia sendiri yang menurut aku tuh berubah-ubah
ya. Sikap dia yang nggak bisa konsisten dalam mempertahankan hubungan ini gitu. Karena yang aku rasakan tuh orang ini dia sepertinya nggak mau banyak berkorban ya, nggak mau banyak effort untuk hubungan ini, sedangkan kamu tuh selalu dituntut untuk menuruti keinginannya gitu ya. Sehingga ya hal itu tuh memicu terjadinya suatu perdebatan gitu, karena kayak kamu tuh ngerasa kok aku ini selalu nuruti keinginan kamu ya, sedangkan kamu tuh tidak pernah sedikit pun mendengarkan atau menuruti keinginanku gitu ya. Dan di sini nggak cuma dia aja yang ngerasa lelah, kamu pun juga sama-sama merasa terjebak dalam situasi yang sama. Bahkan ada di antara kamu tuh yang saat ini kayak sedang merenung ya, memilih ingin melepaskan dia, tetapi kamu masih merasa skeptis ya, masih merasa dilema apakah ini keputusan yang baik atau tidak. Kenapa kamu memilih hal tersebut? Ya karena kamu sudah merasa nggak nyaman gitu. Karena kayak kamu tuh mengira bahwa hubungan ini sudah tidak sejalan lagi dengan apa yang sudah kalian rencanakan di awal ya. Padahal rencana kalian di awal tuh ya kalian bisa ya menerima kekurangan satu sama lain, tetapi secara kenyataan saat ini berbeda gitu ya. Terus ada juga di awal tuh yang kalian ini benar-benar ingin bisa berusaha memahami ya antara pihak satu dengan pihak yang lain. Tapi pada kenyataannya dia nggak bisa memahamimu gitu. Terus ya ada juga di awal tuh yang kalian ingin sama-sama memperjuangkan hubungan ini. Tapi pada kenyataannya lebih banyak effortnya kamu ketimbang dirinya dia. Sehingga antara mimpi dan realita sangat berbeda. Itulah yang membuat ada di antara kamu tuh yang saat ini ingin lepas dari hidupnya dia. Ya, karena kamu udah capek, karena kamu udah lelah. Jadi yang lelah tuh gak cuma dari sisi dia aja, kamu pun juga capek gitu. Karena sudah terlalu banyak yang kamu korbankan demi dirinya dia, tapi tidak membuat orang ini merasa sadar ya akan ketulusan cintamu ya terhadap dirinya dia. Kayak gitu. Dan saat ini dia sepertinya sedang berusaha mengembalikan keadaan hubungan ini agar seperti sedia kala. Mungkin ada di antara kamu tuh yang masih memberikan dia kesempatan ya untuk berubah, tapi ada juga di antara kamu tuh yang ya ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri semua drama percintaan ini gitu. Karena kamu sudah sering sekali memberikan dia kesempatan tapi tidak dia pergunakan dengan baik. Malah dia manfaatkan untuk kepentingan dia sendiri. Kita lihat lagi bagaimana energi dia. Seseorang yang mulai melihat kamu saat ini. Kalau dilihat dari energinya, di sini ada seseorang yang sepertinya penuh dengan kepalsuan ya. Dia sebenarnya memiliki perasaan cinta yang begitu besar terhadap diri kamu, tapi dia tidak mau berterus terang mengakui bahwa dia sangat bucin terhadap diri kamu. Sehingga kamu melihat bahwa cinta dia ke kamu ini cinta yang biasa aja. Karena dia gak mau transparan, dia gak mau jujur, dia gak mau mengakui bahwa sejatinya orang ini sangat bucin dan sayang terhadap diri kamu. Kayak gitu. Karena ketarik oleh mungkin sikap dia yang terlalu mementingkan harga diri ya. Kayak gitu. Dan di sini memang aku melihat bahwa kamu sama dia ini sepertinya sering banget ya terjebak dalam situasi putus nyambung gitu ya. Jadi terjebak dalam situasi connect nggak connect gitu ya. Terjebak dalam situasi timbul tenggelam gitu. Karena terkadang tuh ketika kamu ingin memperjuangkannya, tapi dia malah menjauhin kamu gitu ya, atau menjauh dari hidup kamu. Tapi ketika kamu berusaha ingin melupakannya, ya, dan membuka hati untuk orang yang baru, tiba-tiba orang ini mendekati kamu. Sehingga kayak, ya sering banget kamu dan dia terjebak dalam situasi tarik ulur gitu, ya. Karena kamu tuh orangnya realistis gitu. Kamu tuh gak suka sama orang yang sukanya tarik ulur gak jelas, sukanya timbul tenggelam gitu. Jadi yang nyata-nyata aja gitu ya. Kalau lo masih sayang sama gue ya setidaknya tunjukkan pengorbanan kamu gitu ya. Jangan kau tarik ulur perasaan ini. Karena hati ini bukan robot, say. Kayak gitu ya. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai melihat kamu saat ini. Oke.
aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup banyak ya melewati berbagai rintangan selama dia menjalin hubungan dengan kamu. Jadi orang ini sudah melewati berbagai proses dengan kamu ya. Mulai dari berpisah, kemudian nyambung lagi ya. Mulai dari terjebak dalam situasi yang sulit gitu ya. Kemudian kalian sama-sama berbahagia. Sampai pada akhirnya orang ini mengambil keputusan ya. Dia ingin melangkah serius lagi sama kamu gitu. Ya. Tetapi ada di antara kamu tuh yang sebenarnya semakin kesini semakin gak yakin sama dirinya dia gitu ya. Kenapa? Ya karena makin kesini dia sepertinya semakin jarang memberikan sentuhan kasih sayang dan perhatian terhadap diri kamu lagi, dengan alasan pekerjaan yang dia gunakan sebagai senjata utama dia, meskipun kamu sadar bahwa apa yang dia katakan itu merupakan suatu alasan gitu. Karena yang nggak tahu kenapa gitu ya, ketika dia susah dihubungi selalu aja ya dia menggunakan alasan pekerjaan ya sebagai alasan klasik gitu ya. Ketika mungkin dia lama ya balas chat dari kamu, dia selalu menggunakan alasan pekerjaan sebagai senjata utama dia gitu. Dan kamu sadar gitu ya bahwa hal itu dia ucapkan hanya semata-mata kebohongan gitu ya. Tetapi karena kamu tidak ingin bertengkar dengannya, kamu lebih memilih mengambil sikap diam. Jadi meskipun orang ini ya ingin serius sama kamu, tapi kamu gak ingin gitu ya kalau orang ini tuh masih dipenuhi dengan drama, masih dipenuhi dengan ketidakjujuran, masih dipenuhi dengan berbagai alasan. Kamu gak ingin ya terjebak dalam situasi seperti itu. Tetapi yang kamu inginkan ketika orang ini sudah berubah menjadi versi terbaiknya, barulah kamu mulai merasa yakin bahwa dia memang sangat tulus sama kamu, kayak gitu. Dan di sini sih aku melihat ya bahwa mungkin ada ya beberapa di antara mereka itu yang saat ini memang pekerjaannya cukup banyak gitu ya, sehingga itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi kedekatan kalian berdua. Terus di sini kita lihat ya bagaimana energi dia, seseorang yang mulai melihat kamu saat ini. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang mencintai kamu apa adanya tanpa melihat masa lalu kamu, tanpa melihat fisikmu, dan tidak menuntut sedikit pun ya dari diri kamu. Jadi tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu, memang dia ingin serius ya. Dia ingin berkomitmen dengan kamu ya. Dia mau menjalani kisah cinta denganmu, meskipun mungkin ada di antara kamu tuh yang banyak sekali perbedaannya ya. Mungkin beda karakter, beda sifat, beda keyakinan, beda status, tapi itu tidak menghalangi niat dia untuk tetap terus memperjuangkan kamu, karena hanya kamulah satu-satunya orang yang saat ini dia sayangi dan ingin dia perjuangkan, kayak gitu. Dan di sini dia pun juga orangnya nggak terlalu banyak nuntut ya untuk menjadikan kamu seperti apa yang dia inginkan. Artinya dengan kondisi diri kamu ya versi yang sekarang, dia sudah cukup mensyukuri gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kamu nggak perlu terlalu menjadi seseorang yang sempurna di hadapannya, karena dengan kesederhanaan kamu inilah yang membuat dia merasa tergugah ya, yang membuat dia semakin tertarik dan penasaran sama kamu, kayak gitu. Dan memang kendala terbesar tuh ya mungkin ada di antara kalian yang saat ini menghadapi pertentangan ya, terutama bagi kalian yang merasa adanya perbedaan keyakinan ataupun beda status ya. Artinya mungkin yang satu single, yang satu pernah menikah gitu. Itu merupakan tantangan terbesar. Tapi orang ini sering ya meyakinkan kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yang terpenting kita bisa sama-sama menjaga hati, bisa menjaga perasaan ya. Itu tidak akan menjadi masalah untuknya. Dan di sini untuk bottom of the deck-nya kita akan melihat ya, bagaimana energi dia, seseorang yang mulai melihat kamu saat ini. Oke, aku melihat ya.
Dia adalah seseorang yang saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga antara kamu, dia, dan pasangannya. Atau sebaliknya, antara dia, kamu, dan pasangan kamu. Ya. Dan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Tapi dia nggak bisa membohongi perasaannya bahwa dia terlalu bucin sama kamu. Karena kamu bisa memberikan apa yang tidak pernah diberikan oleh pasangannya. Sehingga membuat orang ini tuh semakin bucin, semakin gak bisa lepas dari kehidupan kamu, dan orang ini akan susah lepas dari hidupmu. Karena mungkin ada ya beberapa di antara mereka ini sempat pernah ada keinginan untuk mengakhiri hubungan ini saja. Karena mungkin hubungan ini salah, hubungan ini gak bisa dilanjut, hubungan ini penuh dengan pertentangan. Tapi bukannya lupa, justru malah membuat dia semakin merindukan kamu, ya, semakin memikirkanmu, dan pada akhirnya dia mengakui bahwa dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Kayak gitu. Dan orang ini memang memiliki rasa kecemburuan yang sangat besar ya jika dibandingkan dengan diri kamu gitu. Bahkan mungkin ada ya di antara mereka ya, dia cemburu juga terhadap pasangan kamu ya, atau mungkin sebaliknya. Jadi bisa disesuaikan aja ya. Jadi kayak kamu tuh terkadang meskipun kamu sadar gitu bahwa dia adalah pasangannya, tapi kamu sering gitu ya dibikin cemburu ya sama dirinya dia. Meskipun kamu tahu bahwa itu adalah pasangan sahnya, kayak gitu. Dan di sini juga aku melihat apapun yang terjadi, sehebat apapun ya pertikaian pertengkaran yang ada di dalam hubungan kalian, orang-orang seperti ini akan susah lepas dari kehidupan kamu. Jadi kalian akan saling kejar mengejar gitu ya. Kalau kamu menjauh, dia mendekat. Kalau kamu mendekat, dia menjauh, kayak gitu. Karena memang ya energi kalian ini sama-sama cukup kuat. Dan di sini kita akan coba lihat lagi guys, ya. Kita akan melihat bagaimana situasi, kondisi energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana situasi energi, kondisi kamu dan dia saat ini. Ada kartu The Hierophant. Ya. Saat ini aku melihat ya, ada di antara kamu yang merasa bahwa pasangan kamu ini kayak seolah-olah menari-nari di atas penderitaan kamu. Kenapa? Ya karena di saat kamu membutuhkannya, orang ini tidak pernah ada buat kamu. Justru malah prioritas orang ini tuh ke hal-hal yang lain. Misalkan dia fokus dengan kebahagiaan dia sendiri, asik-asik dengan dunia dia sendiri, ya, fokus mengorbankan waktunya untuk teman-temannya, sedangkan dia tidak pernah melihat ya bagaimana kondisi kamu saat ini, bagaimana luka yang kamu alami saat ini, ya. Dan dia juga nggak sadar gitu bahwa saat ini dia sedang membutuhkan kamu, bahwa saat ini gitu ya kamu sedang membutuhkan dia, kayak gitu. Terus dan saat ini ada di antara kamu tuh yang nggak mau terlalu berekspektasi banyak ya, mengharapkan cinta darinya. Kenapa? Karena mempertahankan aja rasanya udah ngos-ngosan ya. Mempertahankan dia aja rasanya sudah mati-matian gitu. Karena kayak rasanya tuh kamu berjuang sendiri gitu. Sedangkan orang ini ya sudah terlalu asik dengan dunia dia sendiri. Jadi kayak kamu tuh saat ini benar-benar gak bisa terlalu berekspektasi tinggi akan hubungan ini dengannya gitu. Karena bertahan aja rasanya sudah sangat sakit. Terus aku juga melihat ya bahwa saat ini ada juga di antara kamu tuh yang rasa bahwa hubungan kamu sedang berada di ujung tanduk gitu, karena adanya kehadiran pihak ketiga yang masuk ke dalam hubungan kalian, sehingga sangat mempengaruhi ya terhadap keharmonisan hubungan kalian gitu. Karena mungkin ada ya di antara mereka yang saat ini sedang tergoda karena adanya pihak ketiga, atau mungkin bisa juga ya
kamu yang merasa tergoda karena adanya pihak baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu, sehingga membuat hubungan ini tuh jadi tidak terarah gitu ya. Tetapi apabila kalian bisa sama-sama melewati ya, kalian akan mendapatkan kebahagiaan karena pihak ketiga tersebut merupakan awal ujian mental kesetiaan kalian gitu. Dan apabila kalian benar-benar bisa melewati, maka apa yang menjadi tujuan dan harapan kalian ini benar-benar bisa tercapai. Terus dan di sini ini lebih terbaca ke arah energi kamu ya, bahwa kamu tuh saat ini benar-benar kayak sedang merasa terjebak dalam situasi yang buntu gitu loh. Karena ya kamu tuh sudah merasa menjadi apa yang dia inginkan, sudah berusaha memahaminya, sudah berusaha menjadi pasangan yang baik untuknya. Tapi kenapa di mata dia kamu selalu serba salah gitu ya. Diem salah, ngomong salah, berpendapat salah ya. Tidak menghiraukan pun juga salah. Sehingga kayak kamu tuh menganggap gitu ya bahwa apakah dia ini benar-benar mau serius sama kamu atau tidak gitu. Karena kok kayaknya aku di mata kamu ini tidak pernah ya ada sisi benernya gitu. Karena kamu selalu memandang aku dari sisi sebelah mata gitu. Terus bahkan aku tuh melihat ya banyak di antara kamu tuh yang sebenarnya sudah banyak orang lain tuh yang mengingatkan gitu ya. Mungkin teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu itu sudah sering banyak mengingatkan gitu ya. Kenapa gitu ya kamu masih bertahan kalau kamu sendiri tidak merasa bahagia? Kenapa kamu memilih dia kalau dia nggak bisa membahagiakan kamu? Jadi kayak orang-orang yang peduli sama kamu tuh banyak, tapi karena kamu tuh tipikal orang yang ketika udah sayang tuh sayangnya dalam banget gitu. Sehingga kayak kamu tuh tidak pernah mendengarkan sedikit pun ya perkataan dari mereka gitu. Karena kamu tuh tipikal orang yang kalau udah sayang ya sudah sayangnya sayang banget gitu ya. Sampai-sampai lupa tidak memikirkan kebahagiaan kamu sendiri. Apakah sejatinya kamu tuh bahagia dengannya atau tidak gitu ya. Gak pernah mikir gitu. Karena itu tadi kamu benar-benar terlalu tulus, terlalu sayang mencintainya, sampai-sampai kayak menjadi orang yang bodoh gitu ya. Entah disakiti, entah dibahagiakan, entah dihianati, ya udah intinya bertahan dengannya udah cukup membuatmu bahagia. Kita lihat lagi di sini guys. Terus saat ini aku juga melihat ya adanya energi seseorang yang sejatinya kamu dan dia sudah gak ada ikatan karena mungkin ketidakdewasaan, karena mungkin kesibukan, karena mungkin keegoisan ya. Tapi meskipun hubungan kalian sudah berakhir, bukan pula berakhir perasaan cinta dia ke kamu. Karena sampai detik ini aku melihat ada beberapa di antara mereka yang masih sering ya batin dia terkoneksi dengan batin kamu. Ataupun mungkin kamu sering juga ya merasakan hal yang sama. Kayak misalkan gak ada angin, gak ada hujan. Kenapa? Ya tiba-tiba aku sering memikirkan dia. Padahal kita sudah tidak berstatus ya. Kenapa? Aku masih sering memikirkanmu. Karena memang di sini kamu dan dia ini kayak masih ada benang merah yang belum putus. Artinya masih ada kemungkinan suatu saat dia akan kembali masuk ke dalam kehidupan kamu. Karena di sini beberapa di antara mereka ini pernah ya menjalin hubungan dengan kamu di masa lalu ya. Mungkin dia ini dulu teman sekolah kamu, teman satu universitas denganmu, atau teman satu komunitas denganmu ya. Atau mungkin beberapa di antara mereka ini pernah terjebak dalam satu proyek yang sama, satu pekerjaan yang sama. Tetapi karena adanya keegoisan, ketidakdewasaan ya dan lain sebagainya, sehingga membuat hubungan kalian tidak bisa bertahan lama dan pada akhirnya berakhir. Tapi seperti yang saya bilang tadi, meskipun sudah berakhir hubungannya, tapi bukan pula perasaan dia juga berakhir ke kamu. Karena sampai detik ini dia masih sering ya terbayang-bayang sama kamu, bahkan tanpa kamu sadari ya. Mungkin orang ini masih sering kepoin kamu, stalkingin kamu ya, masih sering kepo-kepoin sosmednya kamu kayak gitu.
Terus saat ini juga ada yang energinya berapi-api ya. Jadi ada seseorang yang dia berapi-api karena dia berhasrat. Karena api ada kaitannya dengan hasrat ya. Jadi dia sedang berhasrat kuat ketika dia membayangkanmu, ketika dia dengar suaramu, dia berhasrat ketika dia teleponan sama kamu ya. Karena kalian sedang menjalani hubungan cinta berjarak atau hubungan LDR. Jadi dia tidak bisa melampiaskan rasa sayang dia, rindu dia secara langsung. Jadi hanya bisa dia lampiaskan ya hanya lewat sosial media kayak gitu dengan kamu gitu. Dan di sini alasan terkuat kenapa dia berhasrat sama kamu bukan karena dia hanya memanfaatkan ya diri kamu saja untuk kenikmatan dia sesaat, tidak ya, karena kamu menggairahkan, karena kamu memiliki daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi ketika dia melihat kamu ya, kamu tuh beraura, kamu tuh bersinar, kamu tuh memiliki kekuatan tersendiri ya, yang membuat hasrat dia jadi memuncak gitu. Makanya mungkin dia sering ya, ketika dia teleponan sama kamu tanpa kamu sadari, dia suka pancing-pancing, dia suka kode-kode gitu ya, kasih kode ini kode itu ya. Karena ya dia bergejolak kuat hasratnya ketika dia dengar suaramu ya. Dengar suaramu aja itu sudah mampu membuat hasrat dia memuncak, apalagi dia ketemu kamu secara langsung kayak gitu. Cuman sisi kekurangannya memang orang ini tuh dia pribadi yang sangat frontal ya, dia pemarah. Apabila ada sesuatu hal yang tidak sejalan dengan pemikirannya, itu membuat emosi dia jadi ke-trigger. Jadi saran dari aku ya, lebih baik hindari berkomunikasi ketika dia sedang banyak masalah, karena secara nggak sadar ya, mungkin kamu bisa menjadi korban amarahnya. Meskipun dia tidak berkonflik dengan kamu ya, tapi kamu bisa terbawa arus ya dengan emosinya. Jadi lebih baik tuh hindari aja ketika dia sedang banyak masalah gitu. Dan saat ini aku melihat adanya energi Five of Cup ya. Five of Cup. Kalau dilihat ya, saat ini ada di antara mereka, dia mulai melihat kamu ya, karena auramu saat ini berbeda ya. Aura kamu saat ini terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan pada saat dulu dia dengan kamu gitu. Jadi dia melihat saat ini kamu tuh lebih sempurna, kamu lebih bercahaya, kamu lebih glow up ya. Tetapi orang ini hanya bisa melihat kamu dari kejauhan ya. Mungkin saat ini kamu sudah ada yang deketin, mungkin kamu saat ini sudah menjalin hubungan dengan orang yang baru, atau mungkin sebaliknya ya. Dia tidak berani masuk lagi ke dalam kehidupan kamu karena dia sudah terikat dalam suatu hubungan. Tetapi dia membohongi perasaan diri dia sendiri gitu, karena hati dia, perasaannya masih terpanggil ke kamu ya. Tetapi saat ini dia terjebak dalam suatu ikatan. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak secara perasaan tuh feelingnya masih ke kamu gitu. Dan pasangan dia saat ini tuh hanya mendapatkan raganya aja, enggak dengan perasaannya kayak gitu. Terus aku juga melihat ya di sini. Aku melihat ya di sini energi dia ya. Saat ini aku merasa ada di antara kamu yang sedang menunggu seseorang yang kamu cintai, kamu sayangi, tapi kamu nggak tahu gitu ya, dia ini hilang kemana gitu. Tiba-tiba beberapa hari ya WA kamu sampai detik ini tuh masih belum dia balas, telepon pun juga nggak diangkat ya. Ataupun mungkin dia tiba-tiba blokir kamu secara sepihak, sedangkan kamu masih belum mendengarkan satupun alasan ya, sepatah apapun alasan dari dirinya dia, sehingga memicu rasa penasaran dan ketakutan yang melanda diri kamu. Karena kamu takut gitu apabila hubungan kamu itu akan berujung sia-sia, sedangkan kamu ya secara jujur aja gitu, kamu masih belum mampu melupakannya kayak gitu guys. Terus dan di sini memang ya, menunggu itu sesuatu hal yang sangat menyebalkan, terutama menunggu kabar dari seseorang yang paling kamu cari saat ini gitu.
Tapi aku yakin sih ya bahwa orang ini tuh dia nggak akan kemana-mana karena hati dia masih terpusat ke kamu. Karena memang saat ini ada di antara mereka tuh yang ingin self healing, ingin menyendiri, ingin fokus memperbaiki diri. Jadi kayak kamu tuh nggak perlu khawatir. Karena setelah semuanya baik-baik saja tanpa kamu minta pun, ya dia bakal balik ke kamu. Tanpa kamu cari pun dia pasti bakal masuk lagi ke dalam kehidupan kamu kayak gitu. So, sampai di sini aja videonya guys. Jadi terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif ya bagi diri kamu dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar. Kalian boleh silakan ya langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. So, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.